Namaku Angga. Malam hari ini aku akan menceritakan pengalamanku yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Saat itu aku tinggal di daerah sekitaran Buah Batu. Yang ku tahu, di sekitar daerah rumahku di Buah Batu itu tidak pernah ada cerita tentang hal-hal mistis atau kesan angker. Namun belakangan ini hal-hal tersebut terjadi di daerah rumahku. Satu hal yang membuatku hampir tidak percaya ketika beberapa warga di sana mereka bilang mereka bertemu dengan sosok hantu yang menyeramkan, yaitu Kuyang. Pertama kali mendengar itu, jelas aku tidak percaya. Kuyang. Sosok hantu perempuan yang hanya kepala serta jeroan tubuhnya saja yang melayang-layang. Kenapa aku tidak percaya? Karena setauku sosok Kuyang itu tidak ada di sekitaran daerah Jawa Barat. Ya, yang pernah aku dengar sih di luar Jawa Barat. Jadi ketika aku mendengar itu, aku tidak terlalu menanggapinya dengan serius. Mungkin yang terlihat ya sosok perempuan, kuntilanak, yang mungkin saja memang bisa terlihat di sekitaran daerah rumahku itu. Sampailah pada hari itu. Saat itu aku pulang kerja agak sedikit larut, karena begitu banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Aku sengaja menumpuk pekerjaanku malam hari itu agar besok aku bisa agak sedikit santai. Begitu maksudnya. Setelah pekerjaanku selesai, aku tidak langsung pulang, karena cukup pusing dengan segala macam pekerjaan yang kukerjakan hari itu. Aku ingin sedikit bersantai sejenak bersama teman-temanku. Ya,
sekedar ngobrol sambil ngopi pikirku. Untuk melepas penat. Setelah hubungin teman-temanku, akhirnya kita pun bertemu di sebuah tempat kopi. Dan langsung ngobrol-ngobrol sambil bersantai menikmati kopi dan beberapa cemilan, sambil membahas hal-hal yang menyenangkan saat itu. Ya gitu ya. Aku pun sempat membahas tentang sosok Kuyang yang ada di daerahku. Tanggapan teman-temanku sama sepertiku. Sambil bercanda dan tertawa menanggapi sosok Kuyang yang katanya terlihat di daerah rumahku itu. Nggak, maksud gua lagian hari gini gitu, lo lagi sibuk sama kerjaan kayak gini, terus muncul cerita tentang Kuyang. Kuyang kan nggak ada di sini, ya kan? Ya nggak sih? Ya gua tuh kayak di daerah luar Bandung, malah Jawa Barat sendiri nggak tahu ya. Cuman aneh aja ada sosok kayak gitu. Kalau gue sih nggak percaya. Begitu ucapku. Teman-temanku pun setuju. Singkat cerita, tak terasa waktu semakin larut. Dan saat itu waktu sudah menunjukkan jam 12 malam lebih, hampir setengah 1. Setelah cukup segar dengan obrolan dan lelahku pun lumayan berkurang, aku memutuskan untuk pulang. Aku berpamitan pada teman-temanku untuk pulang karena besok harus kembali kerja dan bangun pagi. Dan aku pun pulang. Di perjalanan, tidak sedikit pun terpikir olehku tentang hal-hal aneh atau sugesti tentang hantu Kuyang yang ada di daerahku. Ya, tidak sama sekali kupikirkan. Tak lama aku pun sampai di sekitaran daerah rumahku. Oh ya, menuju rumahku, di sekitaran sana ada pemakaman umum. Yang memang setiap hari kulewati jika aku akan pulang ke rumah. Tapi ya, karena sudah biasa dan tidak pernah terjadi apa-apa, aku pun tidak pernah mengalami hal-hal aneh ketika melewati pemakaman itu. Sampai ketika aku melajukan motorku, tiba-tiba
Sekelebat kulihat ada sesuatu yang melayang sangat cepat. Terdengar juga bunyinya seperti entahlah, sesuatu yang berat dan bergerak. Iya, melesat di sebelah kananku, melayang sangat cepat. Ketika aku tengok, tidak ada apa-apa. Palingan cuman kelelawar, atau mungkin burung. Aku coba berpikir positif. Aku lanjutkan lagi, melajukan motorku. Ketika itu aku tidak terlalu buru-buru. Aku melajukannya dengan santai. Sampai ya, terdengar lagi ada bunyi seperti sesuatu melayang dengan sangat cepat. Kali ini seakan-akan lewat tepat di belakangku. Aku lihat ke sebelah kiri, kanan, dan sekitar. Tidak ada apa-apa. Aneh. Aku masih yakin itu binatang. Sampai astaga. Kali ini terlihat cukup jelas, seperti sesuatu jatuh dari pohon menuju semak-semak. Iya, aku melihat ada benda jatuh dari atas pohon dan jatuhnya ke semak-semak yang cukup tinggi ketika itu. Aku hentikan motorku, dan posisi semak-semak itu ada tak jauh dariku. Apa ya? Sampai semak-semak itu pun bergerak. Iya, rumputan itu bergerak. Sepertinya ada sesuatu yang ada di bawah sana. Gerakannya semakin lama semakin cepat. Dan tiba-tiba, astaga! Muncul melesat dari balik semak-semak itu sebuah kepala seorang perempuan. Iya, kepala itu melayang dan di bawah kepalanya itu
terlihat organ tubuhnya yang ikut melayang bersama kepala itu. Jelas kulihat di depanku itu sosok Kuyang. Seketika semerbak bau anyir menyeruak di sekitarku. Sosok itu kini melayang-layang, tapi melihat terus ke arahku. Wajah sosok perempuan dengan wajah yang pucat, matanya yang cekung ke dalam dan melotot ke arahku. Mulutnya menyeringai, giginya terlihat seperti bertaring. Rambutnya hitam panjang berantakan. Dan sosok itu berputar-putar mengelilingiku. Kontan aku langsung lempar motorku dan aku langsung lari. Berlari sekencang-kencangnya. Ketika aku lihat lagi ke belakang, sosok itu terlihat mengejarku sambil tertawa sangat menyeramkan. Aku terus berlari dan tidak mau lagi melihat ke belakang. Namun masih terasa sosok itu melayang-layang kiri kanan sambil terus mengejarku. Sampai setelah melewati daerah pemakaman itu, aku sampai di tempat yang cukup terang. Iya, kali ini sudah masuk ke perumahan. Aduh. Kulihat lagi ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Motorku masih di daerah pemakaman itu. Aku pun berniat akan mengambilnya, tapi bersama saudaraku yang lain yang ada di rumah. Jadi kuputuskan saat itu aku pulang dulu ke rumah. Aku pun berlari untuk sampai ke rumah, tak pedulikan motorku. Singkat cerita, sampailah aku di depan rumahku. Ku buka pagar dan langsung masuk ke halaman rumah. Baru saja aku akan membuka pintu rumahku. Kemana, A? Siutnya. Sosok Kuyang itu mengikutiku sampai ke rumah. Kini tepat berada di depan rumahku, melayang dengan wajah yang sangat menakutkan. Mulutnya tersenyum dengan giginya yang bertaring dan jeroan tubuhnya yang bergerak melayang-layang. Bau busuk menyeruak di sekitarku. Kontan aku langsung menggedor pintu rumah agar orang-orang rumah keluar. Buka! Buka! Sampai akhirnya saudaraku pun membukakan pintu. Dan seketika itu juga sosok Kuyang itu hilang. Beberapa tetangga rumahku pun keluar dan melihat apa yang terjadi padaku. Kegaduhan malam itu membuat beberapa tetanggaku terbangun. Tanpa lama-lama
Aku langsung minta saudaraku dan beberapa tetangga untuk mengantarku kembali ke daerah pemakaman mengambil motor. Dan untungnya masih ada motorku di sana. Setelah cukup tenang, malam itu juga aku pun ceritakan apa yang kualami. Sosok Kuyang yang jadi bahan pembicaraan di daerah tempatku itu ternyata nyata. Aku melihatnya sendiri. Lalu ku bilang kenapa ada sosok Kuyang di sini. Ada salah satu tetanggaku yang berkata, konon hantu Kuyang itu adalah jelmaan orang yang sedang berilmu. Entah benar atau tidaknya, yang pasti sampai saat ini, setelah kejadian itu, aku tidak pernah mau lagi pulang larut malam, lewat tengah malam, atau bahkan dini hari. Penampakan sosok Kuyang yang sangat jelas terlihat olehku itu tak bisa lepas dari ingatanku dan selalu jadi mimpi burukku.